Misalnya nih, aku lagi megang emas perhiasan, satu lagi aku lagi megang emas batangan. Tapi pernah nggak sih kalian mikir pemerintah itu kayak berkesan pilih kasih sama emas yang kita punya? Padahal kan kelihatannya sama-sama emas nih, tapi yang satunya itu dikenain pajak, yang satunya lagi itu punya privilege bebas pajak. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Tunggu dulu. Sebelum itu aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku tuh Nimade Monica Rini Suara dengan NIM aku A0D02518. Tugas ini itu untuk memenuhi tugas video aspek hukum dalam perpajakan dari dosen pengampu Pak Joni. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi faktanya itu ada di PMK nomor 48 tahun 2023 di mana emas perhiasan itu dianggap sebagai barang konsumsi yang dikenakan PPN. Alasannya kenapa? Karena dianggap memiliki value added atau nilai tambah jasa dari cara pengolahannya dan seninya. Jadi secara hukum ini tuh emang disebut pajak objektif, di mana pemerintah itu ngelihat tuh barangnya aja, bukan siapa yang membeli. Nah, letak anehnya itu di sini. Emas batangan itu justru bebas PPN karena dikategorikan sebagai instrumen investasi murni atau non BKP. BTW BKP itu barang kena pajak ya. Nah, bukannya ini itu kerasa nggak adil? Kenapa tabungan rakyat dalam bentuk emas perhiasan itu justru dikenakan beban PPN yang lebih besar dibandingkan investasi kelas kakap yang tidak dikenakan pajak sama sekali? Padahal menurut asas keadilan atau equity principle, ini itu berasa banget ketimpangannya. Oke, solusinya apa ya? Pemerintah harusnya tuh nggak terlalu kaku-kaku banget. Perlu diadain batas bawah atau threshold. Oke, misal emas perhiasan di bawah 5 atau 10 gram itu dapat pengecualian pajak. Jadi asas vertical equity-nya itu bisa beneran jalan. Jadi yang mampu ya bayar lebih. Kalau misalnya yang beneran mau nabung itu nggak terlalu terbebani sama pajak yang mencekik. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya itu memang hukum pajak di Indonesia itu sudah rapi secara administrasi dan punya legal certainty. Tapi soal keadilan sosial itu masih banget jadi polemik yang besar. Jadi buat kalian yang mau beli emas, please melek hukum guys. Cek faktur pajaknya, pahamin kalau misalnya di balik emas yang kalian mau beli, yang kalian tertarik, itu ada kontribusi pajak yang gak sedikit dan yang bahkan bagi sebagian orang itu terkesan mencekik. Be a smart investor guys. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa tetap bayar pajak dan tetap kritis ya. Bye bye.